Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Odi by Elf. Salam sehat untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan masak bolu kukus pisang yang lembut banget. Ini hanya menggunakan 1 butir telur dan pastinya simple. Seperti apa cara membuatnya? Check it out. Oke, jadi di sini saya siapkan dulu wadah untuk tempat mengaduk atau mencampurkan semua bahan-bahannya. Di sini kita gunakan hanya 1 butir telur. Oke, 1 butir telur ini sebaiknya menggunakan telur yang ada di suhu ruang ya teman-teman dan bunda-bunda, karena akan lebih baik hasilnya, lebih cepat ngembang. Kalau bunda-bunda simpan telur di kulkas, akan lebih baik jika dikeluarkan dulu sebelum digunakan agar suhunya bisa kembali ke suhu ruang. Nah, di sini kita kocok lepas telurnya sampai dia menghasilkan warna yang putih tapi tidak terlalu berjejak, putih mengembang. Diaduk terus, saya di sini aduk menggunakan whisk ya, dengan kekuatan yang cepat pastinya, diaduk cepat. Oke, aduk cepat terus sampai dia benar-benar mengembang ya bun ya. Oke, nice, seperti itu konsistensi yang kita mau. Kalau sudah mengembang, di sini kita tambahkan gula pasir atau gula putih. Saya di sini hanya menggunakan 8 sendok gula putih saja. Nah, di sini saya memisahkan pencampuran atau pengocokan antara gula putih dan juga telur dengan tujuan agar tidak terlalu berat saat kita mencampurkan atau mewix ya teman-teman. Karena kalau langsung dicampurkan jadi satu, dikhawatirkan akan berat sehingga gula tidak tercampur rata dan telur juga tidak mengembang. Nah, seperti ini dia setelah kita campurkan atau aduk telur dan juga gulanya tadi. Oke, di sini selanjutnya kita tambahkan SP. Bisa dilihat seberapa banyak saya menambahkan SP, cukup seujung sendok makan saja, itu kira-kira 1 sendok teh ya teman-teman. Kita aduk lagi dengan kekuatan cepat. SP ini gunanya untuk melembutkan si kue kita nanti. Nah, jadi ini juga termasuk bahan utama ya yang bisa kita gunakan. Namun kalau tidak ada SP juga tidak apa-apa. It's okay. Pasti hasilnya akan sama. Hanya ini akan lebih membuat kue menjadi lembut. Aduk terus sampai benar-benar SP-nya tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Next, selanjutnya di sini akan kita masukkan tepung. Tepung yang saya gunakan di sini tepung terigu. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 8 sendok tepung terigu. Di dalam tepung terigu ini kita masukkan garam, baking powder. Saya di sini gunakan baking powder tanpa baking soda. Saya rasa ini sudah cukup. Di sini saya tambahkan juga sedikit vanili supaya nanti dia lebih wangi. Nah, setelah vanili kita masukkan, kita mulai mengayak tepungnya secara perlahan, sedikit demi sedikit dulu. Kira-kira sudah cukup. Setengahnya kita aduk dulu perlahan. Untuk mengaduk saat tepung sudah masuk ke adonan, jangan terlalu cepat seperti di awal ya teman-teman, karena ini dapat menyebabkan adonan kita nantinya bantet kalau kita terlalu keras dalam mengaduknya. Cukup diaduk pelan-pelan saja. Setelah itu kita masukkan lagi sisa tepung yang tadi masih ada untuk kita ayak kembali perlahan-lahan dan kita aduk secara perlahan juga. Aduk terus secara perlahan-lahan sampai semua tepung
yang kita masukkan tercampur menjadi satu di dalam adonan. Oke, itu dia tadi tepung yang sudah kita masukkan, sudah kita adonin, sudah sempurna konsistensinya. Sekarang kita lanjut dengan memasukkan si bahan utamanya. Ini dia, tuh, itu yang tadi saya tunjukkan adalah jus atau sari-sari dari pisangnya. Alasan mengapa saya menggunakan sedikit gula adalah karena si pisang ini sudah akan memberikan atau menambahkan rasa manis yang alami. Jadi manisnya akan lepas dan tidak terlalu manis. Di sini kita aduk lagi pisang bersama dengan adonan tadi dengan merata juga pastinya. Aduk pelan saja seperti tadi saat mengaduk tepung dan juga adonan. Selanjutnya saya tambahkan minyak goreng ya. Saya gunakan minyak goreng yang masih baru ya bunda-bunda. Masih baru minyaknya. Nah, kita aduk merata. Minyak yang saya gunakan di sini sebanyak 5 sampai 7 sendok makan saja. Nah, setelah kita aduk dan konsistensinya sudah seperti apa yang kita mau, tercampur rata, selanjutnya kita sediakan loyang yang sudah dialasi dengan mentega dan juga tepung tipis-tipis saja. Ya, sudah saya lapisi dengan tepung dan juga mentega sebelumnya, dan kita masukkan adonan ke dalam loyang tersebut. Loyang yang saya gunakan di sini ukuran sekitar 20 cm ya, teman-teman. Selanjutnya, agar adonan merata di dalam loyang, kita tepuk-tepuk perlahan-lahan. Ini supaya nantinya tidak ada bagian yang kosong atau bolong. Next step, tahap selanjutnya kita kukus. Kita masukkan ke dalam kukusan adonan tadi. Kukusan sebelumnya sudah kita panaskan, sudah mendidih, siap untuk mengukus. Lalu kita masukkan ke dalam kukusan dan tunggu selama lebih kurang 30 menit sampai bolu pisang kita yang lembut itu matang ya teman-teman. Tada! Nah, ini dia bolu kukus kita sudah matang. Seperti biasa kita cek kematangan dengan menusukkan garpu. Ya, sudah tidak lengket, tandanya ini sudah matang dan Nah, ini dia hasil akhirnya setelah kita keluarkan dari kukusan. Pastikan sebelum mengeluarkan, biarkan dulu bolunya dingin ya teman-teman. Ini hasilnya benar-benar empuk dan lembut. Dia juga mengembang, tuh empuk sekali, benar-benar fluffy. Teman-teman bisa lihat, saya tidak menyangka ini akan selembut ini. Benar-benar lembut, saya merasakan sendiri dia empuk, dipegang itu nul-nul ya. Menul-menul kalau kata orang Jawa. Mari kita lihat selembut apa dia sampai dia serapuh itu saat diiris. Benar-benar lembut. Oke, ini dia teman-teman bisa lihat ya. Dia bersarang, tanda bahwa dia memang tidak bantet. Kita coba buktikan ya. Tuh, empuk sekali. Coba, kita coba. Enak sekali teman-teman, empuk sekali, sangat lembut di mulut. Nah, itu dia, benar-benar lembut. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Salam sehat dari saya. Sampai